Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun. Catatan pertama tentang tarian ini dengan tujuan untuk mendatangkan keberuntungan. Hal ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Barongsai telah menjadi suatu pertunjukan yang selalu ada pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Tarian singa terdiri dari dua jenis utama, yakni singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki empat, dan singa selatan yang bersisik dan bertanduk. Penampilan singa utara lebih mirip singa karena berbulu tebal, bukan bersisik. Tarian naga berasal dari zaman dinasti Han dan dipercaya sebagai metode penyembuhan dan pencegahan penyakit. Barongsai ini diiringi dengan musik yang meriah menggunakan alat musik simbal, gong, dan trompet. Di Indonesia, singa utara biasa disebut Barongsai. Singa utara memiliki bulu yang lebat dan panjang berwarna kuning dan merah. Biasanya singa utara dimainkan dengan dua singa dewasa dengan pita warna merah di kepalanya dan menggambarkan singa jantan dan pita hijau, kadang bulu hijau di atas kepalanya untuk menggambarkan singa betina. Tidak jarang juga Barongsai dimainkan dengan anak singa atau seorang pendekar yang memegang benda berbentuk bola yang memimpin para singa. Biasanya sang pendekar melakukan beberapa gerakan-gerakan bela diri wushu. Konon pada zaman dahulu atraksi Barongsai digunakan untuk menghibur keluarga kerajaan di istana Tiongkok. Singa selatan inilah yang sering kita lihat atau kita sebut barongsai. Singa selatan lebih ekspresif dibanding singa utara. Kerangka kepala singa selatan dibuat dari bambu, lalu ditempeli kertas, lalu dilukis dan ditempeli bulu dan dihias. Bulu yang memiliki kualitas tinggi untuk pembuatan barongsai adalah bulu domba atau bulu kelinci. Tetapi untuk harga yang murah biasanya digunakan bulu sintetis. Pada zaman modern, kerangka barongsai mulai dibuat dengan aluminium atau rotan. Singa selatan memiliki berbagai macam jenis. Singa yang memiliki tanduk lancip, mulut seperti kucing, dahi yang tinggi dan ekor yang lebih panjang disebut futsan, juga disebut fusan atau fatsan. Sedangkan singa yang memiliki mulut moncong ke depan, tanduk yang tidak lancip dan ekor yang lebih kecil disebut hoksan. Keduanya diambil dari nama tempat di Tiongkok. Barongsai futsan dimainkan dengan kuda-kuda dan gerakan yang lebih memerlukan tenaga. Barongsai futsan biasanya dimainkan di dalam kategori barongsai tradisional. Kuda-kuda dan gerakan barongsai hoksan lebih santai daripada barongsai futsan. Barongsai futsan biasanya digunakan di sekolah-sekolah kungfu dan hanya murid terbaik yang dapat menarikannya. Barongsai hoksan biasanya dikenal karena ekspresif, langkah kaki yang unik dan penampilan yang impresif dan musik yang bertenaga. Diperkirakan pendiri bangsa barongsai hoksan adalah Feng Zhenjiang pada abad ke-20. Feng lahir di desa di kota Hisan dan dia diajarkan bela diri Tiongkok dan barongsai dari ayahnya.
Kemudian ia mempelajari bela diri dan barongsai dari Busan sebelum pulang ke desanya dan membuat sasananya sendiri. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Dalam melakukan permainan barongsai, dibutuhkan kejelian dan ketangkasan yang tentunya didapat dari hasil latihan yang rutin, serta tanggap dalam mengenal medan atau arena tempat bermain. Dikarenakan permainan barongsai harus dapat dilakukan di segala medan maupun arena, atau bahkan di lapangan yang juga di tempat yang luasnya amat minimalis. Dalam perkembangan sekarang ini, barongsai sudah banyak jenis permainannya yang dipadukan dengan kesenian atau bela diri wushu dan menjadikan gerakan-gerakan yang dilakukan menjadi indah dan serasi dengan musik yang terdengar dari alat musik barongsai. Itu pun sebenarnya keserasian permainan juga didapat dari hasil latihan yang serius dan disiplin yang tinggi serta pengenalan tentang budaya Tionghoa pada umumnya. Satu barongsai diperagakan oleh 2 orang penari. Satu orang di bagian kepala singa atau yang bertugas memegang topeng kepala singa, sementara satu orang lainnya berada di belakang sebagai kaki barongsai. Istilah barongsai ini hanya dikenal di Indonesia. Barongsai berasal dari kata barong yang berasal dari kata Bali barong, dan kata sai menjadi suatu pertunjukan yang selalu ada pada saat momen perayaan tahun baru Imlek. Barongsai melakukan atraksi-atraksi uniknya di tempat-tempat umum. Barongsai merupakan pertunjukan yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang pada saat momen perayaan Imlek. Barongsai adalah kesenian dari tradisional masyarakat Tionghoa. Barongsai erat kaitannya dengan perayaan Imlek, karena atraksi barongsai menjadi salah satu serangkaian acara yang biasanya memeriahkan momen spesial Imlek. Barongsai atau tarian khas etnis Tionghoa ini tidak hanya ada di negara Tionghoa saja, namun barongsai telah dibawa turun-temurun hingga ke negara Indonesia. Di negara asalnya Tiongkok, penari barongsai biasanya menggunakan kostum menyerupai singa, atau secara tradisional dikenal sebagai lion dance. Barongsai telah ditetapkan sebagai warisan kesenian budaya tak benda Indonesia pada tahun 2010 lalu. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Maka tarian barongsai ini diselenggarakan pada saat Imlek sebagai pengusir roh jahat, serta akan memberikan kemakmuran dan keberuntungan bagi masyarakat Tiongkok. Barongsai biasanya tak hanya diselenggarakan di vihara, kelenteng, dan pecinan saja, namun barongsai diselenggarakan di tempat umum atau di pusat perayaan Imlek seperti di lapangan atau mal. Pertunjukan barongsai yang merupakan kesenian dan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Tiongkok kerap diidentikan dengan suasana yang meriah, pertunjukan ini sendiri sangat umum di Indonesia, terutama di daerah yang banyak dihuni oleh orang Indonesia keturunan Tionghoa. Hingga kini tradisi ini masih terus berlanjut. Ada banyak sekali cerita dan legenda yang menceritakan mengenai asal-usul kesenian barongsai. Salah satu yang paling populer adalah kisah Nian, makhluk mengerikan yang kerap muncul pada awal musim semi atau saat tahun baru Imlek untuk mengganggu manusia. Untuk menakut-nakuti Nian, maka masyarakat kala itu melakukan berbagai hal seperti menggunakan warna-warna merah yang mencolok, bermain petasan dan kembang api, hingga melakukan tarian barongsai yang meriah. Ternyata barongsai yang sangat populer merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia. Karena di negara asalnya sendiri, kesenian ini dikenal dengan nama wuxi,
Versi lain mengisahkan asal-usul barongsai adalah sebagai senjata untuk menakut-nakuti para roh jahat yang dipercaya menjadi lebih ganas saat awal tahun baru Imlek, dan secara internasional lebih populer dengan nama Lion Dance. Lalu dari mana asal nama barongsai? Istilah barongsai sendiri merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Nusantara dan juga budaya Tiongkok. Meski banyak yang merujuk barongsai sebagai singa, namun barongsai sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa hewan. Setiap bagian tubuh barongsai terbentuk dari 5 unsur hewan atau makhluk berbeda yang memiliki makna filosofis masing-masing. Itulah berbagai fakta-fakta menarik seputar kesenian barongsai yang kerap dipentaskan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Tanduk barongsai, tanduk atau jambul burung. Telinga dan ekor merupakan simbol dari makhluk mistis, dan tulang belakang merupakan simbol ular. Punuk di belakang kepala merupakan simbol kura-kura, dan dahu dan jenggot merupakan simbol naga. Barongsai dimainkan dengan akrobatik dan atraktif, seperti berjalan di tali, berjalan di atas bola, menggendong, berputar, dan gerakan-gerakan akrobatis lainnya.